istriku ini kan pekerjaannya bagus dan saya dengan sebagai office boy. Jadi saya dibimbing kayak tadi untuk upgrade diri, tapi juga yang saya lihat juga istriku waktu itu juga dibimbing untuk menerima gitu. Peran dia sebagai saudari seperti apa, saya sebagai saudara seperti apa gitu. Jadi saya merasa komunitas itu sangat membantu banget ya gitu untuk hubungan kami, nggak hanya hubungan kami ya, tetapi kehidupan kami. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang saya pun masih sangat terbantu dengan komunitas. Itu keputusan saya memilih dia. Berarti saya juga mau belajar untuk tunduk, bukan karena dia harus hebat dulu, harus lebih tinggi dulu, harus lebih mapan dulu baru saya bisa tunduk gitu. Jadi saya support. Ketika saya support, saya belajar untuk mau menghargai dia ya, melihat kelebihannya, melihat hal-hal yang dia suka, yang dia mau juga skillnya terus ditambahin. Namanya anak harus ada dua peran ya, dari papa sama dari mama gitu. Jadi kalau bicara tentang parenting pasti berhubungan juga dengan merit gitu. Gak mungkin dipisahin tuh, gak bisa. Hai Sitiners, welcome to our podcast, Sit In Podcast. Yes, perkenalkan saya Aya Natalia yang akan menjadi host untuk podcast kali ini. Yes, jangan lupa untuk subscribe YouTube @GKDI Official, dan juga jangan lupa find and follow us to our social media di TikTok, Instagram, Facebook, Threads, LinkedIn, dan X. Oke, untuk hari ini Aya akan sedikit bercerita tentang background podcast kali ini. Yang pastinya bintang tamu kita pada podcast kali ini. Berkenalan dengan salah satu pelayan GKDI dari latar belakang yang kalau menurut Aya nih ya, from zero to hero banget ini. Mereka punya kehidupan pernikahan yang sangat menarik banget. Meskipun ada perbedaan status sosial dan juga ekonomi pada awalnya, tapi bisa overcome dan kini punya hubungan pernikahan dan keluarga yang bagus banget. Yes, pembicara kita atau narasumber kita pada hari ini adalah sepasang suami istri kelahiran Jawa yang telah melayani di GKDI Ambon sejak Juli 2016. Suaminya adalah lulusan S1 Psikologi yang pernah bekerja sebagai terapis anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu juga dengan istrinya. Beliau latar belakang sebagai guru TK dan terapis anak-anak berkebutuhan khusus. Berbekal pengalaman dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang tentunya melatih kesabaran, kegigihannya, dan juga membantu menghadapi serta jemaat-jemaat untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Lewat skill dan pengetahuan yang mereka miliki, pasangan yang dikaruniai 3 orang anak ini mengisi hari-hari mereka dengan berbagai kegiatan seperti Bible study, counseling, dan juga mentoring. Langsung saja nih kita panggil dan ngobrol dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Albertus Sunato dan juga Ibu Pendeta Purwanti. Apa kabar nih Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta? Baik. Kelihatan banget ya, wajahnya sangat semangat untuk podcast kali ini ya. Wow, ini begitu bersemangat dan juga pastinya kita harus banyak membagikan ya pada hari ini ya. Oke, punya 3 orang anak ya. Di spill dong itu usianya berapa aja dan ada berapa putra berapa putri? Oke. Kami punya 3 orang anak ya. Yang pertama perempuan, sekarang umur 19 tahun. Yes. Yang kedua laki-laki, umur 11 tahun. Ya.
Yang ketiga laki-laki juga, umurnya 9 tahun. Wow, keren banget ya. Ternyata anaknya udah 3 dan mukanya masih awet muda banget. Kelihatan kayak masih seusia. Ya, jadi penasaran nih latar belakang dari Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Bisa diceritain mulai dari Pak Narto dulu? Oke, ya. Saya dari keluarga Jawa ya. Dari mungkin nenek kakek sudah transmigrasi ke Sumatera Selatan ya. Beberapa tahun yang lalu kami dari keluarga petani, dan 97 saya ke Jakarta. Di sana saya belajar, saya bekerja, pernah jadi office boy ya, pernah menjadi orang yang bekerja di foto studio waktu itu. Dan juga punya kesempatan menjadi terapis anak berkebutuhan khusus. Dan puji Tuhan sempat saya belajar kuliah ambil psikologi. Puji Tuhan sampai sarjana. Dan juga sampai sekarang sebenarnya juga beberapa kali mentoring membantu anak-anak berkebutuhan khusus juga yang ada di Ambon. Itu kurang lebih. Wow, excited ya dengarnya ya, karena kan dari latar belakang jauh, dari luar pulau, terus merantau dan melayani di anak-anak berkebutuhan khusus tuh sesuatu hal yang gak biasa ya buat orang-orang ya, dan keren banget sih. Tapi Ayah penasaran juga nih, kalau Ibu Pur gimana nih Ibu Pur? Kalau dari namanya udah tahu dong ya, Purwanti berarti orang Jawa. Iya. Saya lahir di Jogja. Iya. Tapi besarnya di Jakarta. Yes. Jadi saya ini punya bukan kelebihan ya. Mungkin lebih pernah bekerja sebagai sekretaris. Jadi satu kantor sebenarnya sama. Satu ya, kantor satu nih. Kantor. Iya. Jadi ketemunya di sana. Ya. Terus sebenarnya nih ya, bukan sebenarnya. Kalau inget yang dulu tuh agak lucu juga sih ya. Gimana jadi, tuh Bu? Dulu suami saya ini office boy. Oh wow. Ya, jadi sebenarnya nggak dilirik juga sih ya hari itu ya. Tapi aku lihat dia sesuatu yang spesial sih aku lihat. Bukan tentang pekerjaannya, ya, tapi ada yang kerja kerasnya, keras. Terus cinta sama Tuhan gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau ngelihatnya, kalau saya saat itu cuma lihat dia di bawah aku banget nih gitu kan. Mungkin jadinya nggak tertarik untuk bisa kenalnya lebih dalam lagi. Wow. Ini ceritanya udah kayak di FTV ya. Kayak cerita di sinetron, karena kan seorang yang ibaratnya punya jabatan, menyukai seorang office boy, dan itu kayaknya biasanya di sinetron ya Pak dan Ibu ya, sampai bisa ini terjadi ternyata bukan cuma di lingkungan sinetron, ternyata benar-benar ada juga ya di kehidupan nyata ya, benar-benar ya. Wow, ini bikin Ayah makin semangat nih untuk mau bertanya lebih lanjut lagi nih. Tapi sebelumnya Ibu berarti aslinya Jawa ya. Kita agak ketukar dikit ya Bu. Gitu? Ibu pergi ke timur, ke Ambon untuk melayani, dan saya datang ke Yogyakarta untuk dilayani. Ya baik Bu. Ya berarti harus main ya. Harus main ya Ibu ya. Nanti kita susun rencana itu Bu. Wow, ini keren banget ya pastinya ya. Cerita ini pada banyak pasti yang pengen tahu lebih dalam lagi ya. Perjalanan yang panjang, gak mudah. Tapi boleh gak sih ceritain setiap prosesnya punya karir yang menanjak seperti itu? Dimulai dari Ibu Pur mungkin. Ya, jadi kesempatan bekerja itu mungkin dari, karena saya suka belajar ya. Gitu. Jadi saya lulusan dari
kalau sekarang SMK ya itu jurusannya sih akuntansi ya. Cuman saya pengen tahu banyak hal tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus juga gitu. Tapi sebelum itu saya jadi sekretaris itu karena saya ada kesempatan ya. Tapi juga kebetulan saya bekerja dengan teman di gereja juga ya. Jadi ketika itu bimbingan belajar ya. Jadi satu tempat yang banyak ketemu orang sebenarnya ya gitu. Dan kalau dibilang sekretaris karena memang melakukan banyak hal ya. Tapi saya juga bisa mencari banyak kesempatan untuk bisa mempelajari yang baru ya. Jadi belajar tentang anak juga gitu. Jadi kalau mungkin suami saya yang inian ya, yang posisinya di bawah bisa ceritain. Oh iya sih Bu, bener ya. Kita kayak penasaran juga ya kalau dari Pak Pendeta Narto sendiri gimana tuh Pak Pendeta bisa menanjak itu? Iya, apa ya yang membuat saya bersyukur itu ketika saya pribadi belajar firman Tuhan. Waktu itu ada satu teman ya yang mengajak saya untuk belajar firman Tuhan, dan di situ saya diajarin untuk mengerti tujuan hidup saya dan banyak hal ya, cara pikir saya yang diubahkan waktu itu. Dan nggak hanya tentang firman Tuhan, tapi juga life skill saya pun juga ditantang untuk upgrade diri, untuk belajar ya, bisa semakin lebih baik lagi ya. Dan yang membuat saya bersyukur ketika belajar firman Tuhan itu ada mentornya. Jadi kami di mentoring ya, hal yang kurang apa gitu. Kalau dibilang di istilah di gereja namanya ada pembimbingan. Dan juga ada komunitas. Jadi saya pribadi juga belajar dari teman-teman waktu itu juga yang mereka mungkin dari latar belakang yang biasa, tapi juga hidupnya bisa menjadi lebih baik gitu. Itu yang memotivasi saya untuk saya bisa menjadi pribadi yang mau upgrade diri lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Wow, keren ya. Aduh, apa ya, kisahnya itu menarik perhatian banget dan pastinya menginspirasi ya untuk kita yang dengar gitu loh. Senang dan semakin penasaran untuk jauh lebih tahu lagi sih tentang Bapak dan Ibu Pendeta ini. Benar-benar berjuang dari bawah sampai pada akhirnya bisa menjadi sarjana. Itu pasti kan survive-nya habis-habisan ya. Pak Narto juga saya salut ya, selalu mau upgrade diri sebagai pemimpin. Dan juga Bapak, apa sih yang membuat Bapak tuh terus mau berjuang? Karena banyak orang yang terlahir dari keluarga yang biasa aja, bahkan berkekurangan, tapi mental survive-nya itu berbeda, mental berjuangnya itu kurang gitu loh Pak. Apa sih yang membuat Bapak mau untuk grow, mau lebih baik lagi? Ya, kebetulan kan emang latar belakang saya ini kan dari petani ya. Saya bangga dengan bapak saya. Jadi petani itu juga luar biasa. Tapi yang saya lihat bapak saya, kakak saya capek jadi petani itu gitu. Dan ada di pikiran saya nggak mau jadi petani. Saya harus lebih baik lagi. Waktu itu saya masih di kampung ya gitu. Jadi ketika di Jakarta ya, saya pikir saya harus bekerja, dan ada di pikiran saya harus kuliah lagi. Karena kalau saya juga upgrade diri saya, pekerjaan lebih baik, dan juga ke depan juga saya pengen bahwa anak-anak saya hidupnya juga semakin lebih baik lagi gitu. Jadi itu salah satu yang memotivasi saya untuk saya bisa mau upgrade diri saya. Wow. Aduh, luar biasa Bapak. Aduh, apa ya, memang mental berjuangnya itu tinggi banget ya. Bapak dan Ibu ini terlihat banget ya. Ini Bapak memang betul-betul survive lah ya. Tadi
Ayah dengar Pak Pendeta itu sempat ngomongin tentang mentoring, pembimbingan. Itu kayak gimana sih, bisa dikasih tahu nggak ke kita? Ya, oke. Mungkin kan prosesnya saya bersyukur ya. Kalau dulu sekali lagi Tuhan kirim satu orang ya yang mengajak saya untuk belajar firman Tuhan. Jadi di situ benar saya diajarin tentang tujuan hidup saya, tentang Kristen sejati itu seperti apa. Dan tahun 98 itu saya ambil pertobatan ya, untuk saya bisa menjadi Kristen yang sungguh-sungguh ya gitu. Dan dari situ yang membuat saya bersyukur ya, saya terus diarahkan, dibimbing dari single ya. Dari single, belum ya. menikah ya gitu. Jadi ya, yang jelas kami diajarin firman, bahkan juga kalau karakter saya yang tidak baik, yang tidak benar juga, itu mereka juga bicara apa adanya gitu, dan mereka juga kasih visi, pandangan ke depan gitu. Dan jadi itu yang membantu saya pribadi untuk pengen punya kehidupan yang semakin lebih baik. Ya kalau istilah kami namanya, kami dibimbing untuk bisa menjadi pribadi, menjadi murid Yesus yang lebih baik lagi. Wow. Aku boleh tambahin ya? Boleh banget, silakan Bu. Jadi proses pembimbingan itu yang membantu saya juga untuk menghargai setiap ya laki-laki khususnya ya. Jadi nggak hanya lihat dari kerennya itu dari sisi mungkin pencapaian, tapi diarahin untuk melihat ada hal baik yang kalau karakter kan nggak kelihatan ya. Kerja keras itu kan nggak gitu kelihatan ya. Terus keinginan belajar juga kan nggak begitu kelihatan. Itu hal-hal yang aku diingetin juga sama kalau aku bilangnya kakak mentor ya. Yang mentor. Jadi kalau mau lihat laki-laki itu nggak cuman mungkin kita sukanya gantengnya misalnya kan, kerjaannya, detailnya gitu. Padahal itu nggak menjamin, tapi itu bukan berarti nggak boleh lihat ya gitu. Jadi aku dikasih lihatnya lebih dalam lagi. Narto ini orangnya bagus loh, mau cari, mau belajar untuk lebih baik lagi. Gitu. Nah waktu itu kan aku nggak bisa lihat, ya kan, karena pekerjaannya kan begitu. Jadi kayak nggak kelihatan gitu. Jadi kakak pembimbing itu yang melihat jauh ke depan gitu ya. Itu juga yang membuat saya ketika dia minta menjadi pacar, aku setuju ya gitu. Jadi ada peran mentor kami lumayan besar dalam menyatukan kami. Wow. Itu tadi dari Bu Pur nih. Kalau dari Pak Narto sendiri itu apa sih yang dilihat dari Bu Pur selain dari ibarat kalau di pekerjaan emang atasan sih. Aduh kayaknya lirik-lirik boleh nih, tapi sebenarnya kalau dibilang minder ada juga. Dan waktu itu saya masih ingat, sebenarnya banyak teman-teman gereja kami yang cowok itu suka sama dia gitu. Persaingan ya Pak. Jadi saingan saya berat sebenarnya, apalagi posisi saya kan office boy ya. Tapi ya dengan iman lah ya. Dan mungkin yang membantu karena kami satu kantor ya gitu. Dan yang membuat saya tertarik itu ya di kantor itu dia pintar. Bahkan sampai sekarang juga. Bahkan kalau dibilang yang banyak bekerja ya dia gitu. Bosnya itu kan ya sering pergi ya, satu bimbel tadi, dan emang bosnya juga itu teman saya juga sebenarnya gitu. Jadi itu ya. Terus udah pasti ya dia cinta Tuhan, dia rajin, dia juga bahkan kalau di gereja ya dia udah duluan jadi dia mentorin yang lain gitu. Saya belum waktu itu gitu. Dan dia itu sangat mencintai keluarga, yang itu berbeda dengan saya dibesarkan. Kalau keluarga saya ya kamu kerja ya buat diri kamu gitu. Kalau dia itu sangat mencintai keluarga. Jadi itu yang membuat saya kagum dan pede untuk saya dapatkan dia. Dan juga
ketika saya terbuka pun pembimbing saya pun juga setuju gitu. Jadi ya bersyukurlah dengan keadaan saat itu. Iya benar sih. Kelihatannya ini support sistemnya besar banget ya dalam saling penerimaan satu sama lain ya. Kalau mau dibilang juga pasti banyak ya peran-peran penting, bukan cuma dari mentor aja atau pembimbing saja, tapi pasti ada peran dari komunitas itu sendiri. Nah kalau dari komunitas sendiri itu perannya apa sih? Boleh dari Bu Pur? Ya aku bersyukur ya bahwa di ketika saat ini ya kita berjemaat itu nggak cuma tentang datang gereja aja nih, jadi kenalnya cuma hari Minggu, ya. Setelah itu udah nggak kenal lagi gitu. Jadi ketemu hari Minggu aja. Nah, di dalam jemaat ya, di komunitas, di GKDI, tahu bahkan lebih dari saudara gitu. Jadi komunitas yang saling pedulinya, bukan karena kepo ya, tapi karena memang sayang gitu. Karena mau tidak hanya melihat, maksudnya kayak lihat kekurangan, tapi mau dibantu. Wow. Ada hal yang baik, jadi ingat ada menjadi satu tubuh ya kalau di buku Korintus ya. Jadi satu rasa sakit, yang lain juga ngerasa sakit. Satu sayang, yang lain juga ngerasa sayang. Satu bahagia, yang lain juga bahagia. Jadi ini komunitas yang buat saya bahkan jauh lebih dalam. Lebih dekat, lebih mengerti dan lebih menerima dibanding keluarga secara. Bukan berarti saya mengabaikan keluarga ya, tapi saya melihat ini bagaimana Tuhan membawa saya ke komunitas ini sangat saya bersyukur ya. Wow, ya bersyukur banget ya berada di komunitas yang positif ya Bu Pur ya. Kalau dari Pak Narto sendiri apa nih Pak peran komunitas yang Bapak rasakan? Ya, saya bersyukur ya ketika kalau tadi ngomongin tentang ya mungkin saya suka dia gitu. Ya sebenarnya kan kalau dihitung cuma 5 orang ya waktu itu ya. Yang setuju. 5 orang yang setuju gitu. Ya supaya kita bisa dikatakan jadian ya gitu. Tapi yang membuat saya juga bersyukur ketika melihat nih istriku ini kan pekerjaannya bagus dan saya dengan sebagai office boy. Jadi saya dibimbing kayak tadi untuk upgrade diri, tapi juga yang saya lihat juga istriku waktu itu juga dibimbing untuk menerima gitu. Peran dia sebagai saudari seperti apa, saya sebagai saudara seperti apa gitu. Jadi saya merasa komunitas itu sangat membantu banget ya gitu untuk hubungan kami, nggak hanya hubungan kami ya, tetapi kehidupan kami. Dan ya puji Tuhan sampai sekarang saya pun masih sangat terbantu dengan komunitas. Itu. Ini ceritanya menggugah kita semakin penasaran mengetahui lebih dalam lagi tentang Bapak dan Ibu Pendeta ini. Dan ini ya kalau mau dilihat ya berawal dari office boy menikahi atasan, kok bisa ya kayak gitu. Dulunya disuruh-suruh beli ini beli itu pasti kerasa banget ya kayak. Pasti Bu Pur ya pernah lah ya. Pak Narto tolong dong beli ini beli dulu manggilnya itu. Gak Pak Narto ya. Oh panggilnya apa dulu Bu coba? Ya nama aja. Oh gitu ya, wow. Terus sekarang menjadi suami. Secara penghasilan pun kalau mau dibilang pasti Ibu jauh di atas Pak Narto. Dan secara status sosial ekonomi Ibu Pur lebih tinggi. Nah biasanya ya Bu ya kalau cewek punya penghasilan yang lebih itu pasti kita punya ekspektasi untuk punya pasangan hidup yang ya sama lah minimal atau punya yang lebih mapan lah ya secara finansial kayak gitu. Nah apa yang membuat Ibu Pur secara maksudnya kita sebagai perempuan yang
realistis lah ya Bu ya. Apa sih yang membuat Ibu bisa secure sama Pak Narto? Oke, ya. Proses yang mungkin agak yang aku merasa aku bertumbuh banyak ya. Itu setelah kami pacaran, jadi kami dibimbing ya. Terus kayak aku selalu diingetin, kamu tuh jadi perempuan itu sebagai penolong ya, gitu. Jadi penolong ini maksudnya bisa membuat pasangan kita jadi jauh-jauh lebih baik lagi, gitu. Dan aku ini termasuk orang yang suka belajar gitu. Dan ternyata suamiku juga suka belajar. Jadi setelah kita menikah, keinginan dia untuk belajar itu tinggi gitu. Jadi untuk info aja, kalau setelah menikah kami tidak lagi di perusahaan yang sama, jadi saya pindah jadi guru TK. Suami saya memulai di special need, anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Saya yang kayak tadi kan dibilang, gimana nih bisa support ya, bisa menerima, terus bisa andil saya apa nih buat membantu suami ya. Karena kan kalau secara keuangan akan berhubungan dengan pekerjaan ya. Kalau pekerjaannya nggak upgrade, sudah pasti keuangan juga nggak upgrade ya. Benar. Gimana bisa upgrade kalau secara skill juga nggak di-upgrade gitu. Benar. Jadi ketika dia mulai setelah menikah tuh saya melihat makin dia ini orang yang mau bekerja keras ya. Gitu. Bekerja kerasnya tuh mau apa aja dilakukan gitu. Dan ketika dia bekerja di special need itu kayak dia dapat kayak dapat ini loh yang dia suka gitu. Jadi aku sebagai istri lihatnya kan kalau namanya sesuatu yang disuka akan terlihat ya. Excitednya ininya gitu. Jadi itu yang kayak aku melihatnya ini loh, aku mau support dia nih. Jadi mau belajar ayo, mau kuliah lagi ayo. Dia kuliah itu waktu anak kami sudah umur sudah 5 tahun ya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada istilah terlambat sih ya kalau mau upgrade diri gitu ya. Benar. Jadi terus gimana aku bisa tunduk, mungkin lebih ke selain firman Tuhan ya, saya juga tahu kalau kalau kita nggak melihat firman dengan cara yang benar, mungkin aku juga bisa nggak underestimate ya. Firman Tuhan bantuin saya. Dan tadi ada pembimbing juga, tapi saya merasa juga ini pasangan saya loh ya, yang saya keputusan saya memilih dia, berarti saya juga mau belajar untuk tunduk bukan karena dia harus hebat dulu, harus lebih tinggi dulu, harus lebih mapan dulu baru saya bisa tunduk gitu. Jadi saya support, ketika saya support saya belajar untuk mau menghargai dia ya, melihat kelebihannya, melihat hal-hal yang dia suka, yang dia mau juga skillnya terus ditambahin. Wow, ini mewakilkan banget ya. Ini para Citiners yang lagi dengerin pastinya kayak wow, iya sih, kita sebagai perempuan ketika kita punya power di dalam finansial atau status atau apapun itu, kita jangan pernah underestimate siapapun, apalagi itu adalah pasangan ya. Karena kayak hidup itu kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Tapi yang pastinya kalau memakai standar firman Tuhan, kita pasti bisa saling support ya. Setuju. Itu yang membuat bisa saling respect antara ibu dan bapak ya. Nah ini nih, gimana Pak Narto sendiri untuk tetap bisa memimpin, take responsibility sebagai suami, pemimpin keluarga, meskipun status ekonomi dan sosial lebih rendah daripada istrinya. Gimana? Wah ya,
kita bersyukur ya, maksudnya kita ini diajarin firman Tuhan. Dan kalau kita lihat Bible itu ya suami pria yang harus memimpin gitu. Dan kalau selain itu juga yang aku lihat dari istri saya juga kayak tadi menerapkan firman ya. Kalau saya mengasihi istri saya, tapi kalau istri kan submit ya, tunduk kepada suami. Jadi ketika dengan kondisi saya saat itu yang mungkin boleh dikatakan secara keuangan istriku lebih bagus, tapi karena dia tadi respect, submit, bahkan ketika saya pribadi juga melakukan kesalahan dia tetap hormat, itu yang membuat saya pribadi juga makin confident untuk bisa memimpinnya gitu. Dan kayak tadi yang juga membantu saya pribadi ketika saya mau belajar lebih baik lagi, itu juga yang membantu saya juga untuk bisa memimpin, untuk saya bisa membimbing istri saya gitu. Jadi ya firman Tuhan, tapi juga saya pribadi mau upgrade diri. Itu yang membantu saya untuk take responsibility. Wow, berarti kalau mau dibilang ya, Bapak dan Ibu ini benar-benar melihat sebuah status sosial, ekonomi atau apapun itu benar-benar sebuah wadah di mana kita mau berkembang ya secara berpasangan gitu ya, Bapak dan Ibu. Ini nih makin penasaran lah Ayah nih. Gimana sekarang dinamika pernikahan Pak Narto dan Ibu Pur? Status hubungannya maksudnya antara satu sama lain gimana, dan pola parentingnya kepada anak-anak tuh gimana sih? Siapa? Kayaknya biasanya kalau kayak gini-gini ibu-ibu boleh ya. Semangat. Melewati proses yang nggak gampang ya dari awal pernikahan, melihat suami saya bisa pelan-pelan akhirnya sampai melewati saya. Jadi secara skillnya, secara keuangannya, itu saya merasa Tuhan luar biasa. Ya. Jadi berpengaruh banyak loh, bahwa bukan berarti harus keuangannya bagus dulu baru respect ya, baru menghargai ya. Tapi ketika melewatinya bareng-bareng itu ceritanya dinikmatinya bareng gitu kan. Jadi aku ingat waktu dia mau lagi skripsi kan, kerja plus skripsi itu kan hektik ya ini ya. Tapi aku aku bisa bawa, kita bisa jalan bareng, dia lagi mau diskusi sama teman kampusnya. Jadi kita jalan bertiga nih, nemenin dia untuk ngeberesin skripsinya gitu. Jadi kayak buat aku menikmati momen prosesnya itu ya, itu jadi memorable juga ya waktunya gitu. Nah terus kalau tadi gimana sekarang ya? Sekarang kalau aku melihatnya jadi apa yang dulu dengan sekarang kan berbeda jauh ya. Itu karena Tuhan yang pertama ya. Yang kedua memang Tuhan kasih kita juga hikmat loh untuk mau bertumbuh nggak gini, pernikahan mau bertumbuh nggak gitu. Jadi kita sudah menikah dari tahun 2003 ya, jadi sudah 21 tahun. Ya, jadi sudah harusnya makin kenal ya, makin ini. Tapi dinamikanya juga dan kami bersyukur kalau tadi kami waktu single ada yang mentoring, sampai sekarang juga kami punya mentor. Amin. Ya. Dan itu sangat membantu gitu. Jadi kalau dibilang gimana kami sekarang ya, sekarang bukan tentang lebih ke bagaimana sekarang mendidik ya 3 orang anak kami, karena kan beda jauh ya, 19, 11 dengan 9 tahun. Iya, jadi jauh banget nih ininya. Jadi kalau tentang parenting kami juga diajarin banyak ya. Kalau firman Tuhan kan banyak ya bicara tentang jadi ibu harus gimana, jadi papa harus gimana, jadi orang tua harus gimana, mendidik anak harus gimana. Itu teorinya banyak banget
di firman gitu. Nah, waktu mengaplikasikan itu yang butuh komunikasi, butuh kerjasama, butuh diskusi, butuh ada perannya aku yang aku harus lebih baik lagi, ada perannya suamiku juga yang dia harus bertumbuh, karena kan namanya anak harus ada 2 peran ya, dari papa sama dari mama gitu. Jadi kalau bicara tentang parenting pasti berhubungan juga dengan married gitu. Nggak mungkin dipisahin tuh nggak bisa. Iya, jadi sama-sama gitu. Karena kan anak kan lihat papa dan mamanya. Benar. Ya. Bukan cuma teori, harus hormat sama papa, harus hormat sama mama, sayang mama, tapi papa mama sendiri nggak hormat, nggak sayang, gimana dia bisa? Benar. Jadi lagi terus proses ya. Sekarang lagi belajar, anaknya sudah sudah mau dewasa, karena sudah hampir tahun depan 20 nih ya. Gitu. Ya, jadi sudah kepala 2 anakku, jadi aku harus belajar sebagai mama. Wow. Mungkin dari papanya bisa apa ya? Jadi parent itu pun juga harus update ya. Karena anak-anak sekarang juga berbeda banget dengan anak-anak dulu ya. Yang mereka bisa kritis, mereka juga kadang maunya diskusi gitu. Jadi saya bersyukur ya sekali lagi dengan komunitas, bahwa kita sebagai parent pun juga harus terus belajar menyesuaikan dengan keadaan. Kalau tadi dibilang pernikahan kita, kalau saya bilang ada progres ya, semakin lebih baik dan lebih baik. Bahkan kalau sekarang ada masalah ya sudah cepat sekali menyelesaikan. Kalau dulu kan bisa 3 hari, bisa kita berantem lewat WhatsApp gitu kan. Tapi sekarang ya karena kita diarahin, dibimbing ya cepat diselesaikan. Semakin cepat ya semakin lebih baik gitu. Dan kayak tadi, kita pun akan terus belajar sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan belajar jadi orang tua yang lebih baik lagi. Wow. Gitu. Iya sih, kalau Ayah lihat ini benar-benar role model banget ya sebagai orang tua ya, karena anak zaman sekarang tuh menurut Ayah nggak bisa ya untuk kita itu cuman hanya menyampaikan secara verbal, kata-kata aja. Tapi kalau kita nggak bisa menunjukkan contoh, anak-anak biasanya juga nggak akan bisa accept semua itu ya. Dan Ayah belajar dari Bapak dan Ibu benar-benar kayak mau menunjukkan gimana caranya untuk anak-anak itu belajar tetapi dalam ruang lingkup keluarga duluan ya. Dan itu memang parenting yang bagus banget ya, karena nggak semua anak bisa dapetin itu. Wow, keren banget sih ini. Ini ya Bapak dan Ibu, kapan kalian jadi pelayan ya? Kapan jadi pelayan, dan apakah itu setelah menikah? Dan apa sih yang bikin mau tetap melayani Tuhan bahkan saat ini full time ya? Tuh, boleh dari Pak Narto? Iya, nanti tambahin ya. 2016 ya kami pergi ke Ambon ya. Bukan berarti kami punya hati. Memulai full time di sana. Memulai. Tapi sebelumnya 2011 kami sudah berministri di Depok yang ya tetangganya Jakarta ya. Di sana bersyukur ya, di sana diajar begitu banyak untuk memimpin waktu itu ministry menikah. Merit ya. Merit, grup menikah ya. Jadi 2016 kami ke Ambon ya. Saya yakin itu ada rencana Tuhan ya untuk kami bisa pergi ke sana. Tapi juga kita punya mentor saat itu yang saya yakin juga mereka berdoa mensupport kami untuk kami bisa ke Ambon, dan di situ dan di Ambon itu kami belajar begitu banyak ya gitu. Jadi ya kalau dibilang kenapa mau ke Ambon? Kami mau belajar mencintai orang-orang Ambon. Meskipun kami juga nggak sempurna ya. Karena kan ya Tuhan sendiri bertanya, kalau saya mencintai Tuhan ya mengembalakan domba-dombanya. Jadi ya mencintai orang-orang yang ada di Ambon. Jadi ya kurang lebih seperti itu mungkin bisa tambahin. Kalau tadi kan dari awal ya,
kita ini siapa sih? Benar. Tuhan banyak banget bantu. Tuhan banyak banget. Mungkin memang kita mau belajar, tapi aku merasa caranya Tuhan memberkati kami tuh jauh lebih dibanding kerja kerasnya kami. Gitu. Jadi kayak mungkin salah satu yang kenapa kami mau melayani full time ya karena ya bersyukur. Tuhan udah sangat amat sangat apa ya, listnya tuh banyak banget gitu. Jadi kayak itu bagian dari saya. Kami menghargai, kami merespon kebaikannya Tuhan. Karena Ambon jauh ya guys. Ya benar banget. Itulah yang jadi apa ya, salah satu yang menjadi pertanyaan Ayah adalah ini kan nggak mudah ya, kita dari ibu kota yang kalau mau dibilang itu sangat segalanya tuh tersedia, semuanya gampang, transportasi, mungkin bertetangga juga gampang banget ya kayaknya. Terus tiba-tiba harus move ke Ambon, itu pasti kan bergumul banget ya. Terus apa sih keluarga-keluarga itu pada support nggak sih? Gimana sih pada saat memutuskan untuk ke Ambon itu? Ya kalau keluarga saya kan di Sumatera ya, jadi mereka emang nggak tahu saya mau ngapain gitu kan. Jadi mungkin istri saya bisa menjelaskan karena waktu itu emang di Jakarta kami juga dekat dengan papa mamanya istri saya gitu. Jadi mungkin aku bisa menjawab lebih. Ya. Apa ya? Kalau sekarang sih nggak melihat itu jadi itu ketakutan yang dulu kami punya ketika kami sampai sekarang di Ambon nih, Tuhan jaga ya. Jadi waktu itu yang mungkin yang sangat ini karena yang pertama baru aku yang menikah di keluarga. Jadi ketika kami ke Ambon berarti kan kami membawa 3 orang anak kami. Benar. Ya berarti papa mamaku akan berjauhan dengan cucu mereka. Ya. Jadi itu yang menjadi sebenarnya kalau dari keluarga itu pertimbangannya. Ya. Terus anakku juga baru sembuh dari sakit saat itu ya. Jadi ada sedikit mungkin ketakutan karena gimana rumah sakit, apa semua peralatannya bagaimana, medisnya bagaimana, dan secara apa ya biaya hidup juga memang lebih tinggi dibanding Jakarta, ya. Terus ya sempat ada apa situasi yang tidak yang sedikit tegang lah ya. Sebelumnya tahun-tahun 98, 99 sampai 2000 gitu ya. Mungkin itu ketakutan ya. Walaupun sekarang buktinya kita udah 8 tahun ya. Dan Tuhan jaga gitu. Jadi ketakutan saat itu kalau dilihatnya sekarang ya enggak terbukti gitu ketakutannya. Iya. Itu sih kalau ini ya. Ya. Tapi ini apakah kali pertama ya Bapak dan Ibu ini langsung melayani atau sebelumnya pernah berlibur mungkin ke Ambon? Pernah nggak? Kami itu di Ambon 2016 bulan Juli ya. Tapi April saya dengan mentor saya waktu itu emang sudah ke Ambon supaya setidaknya tahu gambaran. Saya bisa jelaskan ke anak-anak juga gitu. Jadi cuma itu aja gitu, dan menurut saya itu juga bagus. Jadi aku bisa jelasin ke istri, anak-anak gitu sebelum akhirnya kami pindah ke Ambon. Jadi itu aja sebelumnya. Belum, kecuali ya itu tadi April dan Juli kami ke Ambon. Iya, benar. Pastinya nggak mudah juga ya Bapak dan Ibu untuk istilahnya berdiskusi. Itu butuh waktu berapa lama sih diskusinya sampai bisa memutuskan oke, kita akan berangkat nih ke Ambon melayani saudara-saudari kita yang ada di timur Indonesia. Karena basically Bapak dan Ibu bukan orang timur gitu kan. Pasti kan sesuatu hal yang gitu. Itu gimana akhirnya memutuskan? Lama nggak? Lumayan ya waktu itu. Dan kalau dibilang sih ya saya bersyukur ya kalau
istri itu support suami ya gitu. Wow. Sebenarnya saya yang oke, kita ke Ambon. Dia kalau dibilang apakah sangat suka, enggak juga ya, tapi karena dia mau mensupport suami dan ini juga hal baik kita lakukan buat Tuhan, ya akhirnya kami memutuskan sepakat untuk kami pergi ke Ambon. Kalau boleh dikatakan berapa 2 tahun ya. Jadi 2 tahun sebenarnya. Oh, berdiskusinya itu Ya, 2 tahun iya. sampai memutuskan. wow. Ya, kita akan ke Ambon. Wow, pastinya selama 2 tahun itu pasti gimana ya? Itu ketegangan juga pasti ada, discuss setiap hari dan pada akhirnya memang untuk Tuhan itu nggak ada yang mustahil ya. Tapi pastinya ketika ke Ambon banyaklah kesulitan-kesulitan lah ya yang pasti dihadapi itu. Nah, gimana tuh menghadapi kesulitan demi kesulitan yang ada di sana? Bapak dan Ibu Pendeta tuh menanggapinya seperti apa? Cara menghadapinya? Oke. Aku dulu ya. Boleh. Dari kalau mungkin secara culture yang pasti beda, Iya. ya kan. Secara beda juga 2 jam ya. Iya, benar. Jadi Ambon 2 jam lebih dulu dari Jakarta. Secara culture, secara mungkin personalnya juga orang-orang ya, akan berbeda dengan kami orang Jawa. Iya. Terus kalau melihat, tapi kalau nggak fair ya kalau cuma lihat kurangnya atau yang ini di sini, karena ada banyak hal baik juga yang ada di Ambon gitu. Jadi kalau cuma dibilang struggle-nya atau enggak kok, karena kan Tuhan juga menciptakan ada kelebihan ada kekurangan ya. Benar. Jadi Ambon itu banyak banget pantainya, bagus-bagus. Wow. Udaranya dibilang paling bersih, karena memang polusi nggak banyak ya, tidak ada pabrik di sana, jadinya udara sangat bersih. Pantainya, ikannya melimpah. Jadi buat aku awal-awal perbedaan iya, tapi ya itu baiknya Tuhan ya, maksudnya menikmati banyak hal juga di sana yang saya nggak nikmatin di Jakarta. Udara yang segar, ikan-ikan berlimpah, makin sehat ya berarti. Iya. Kalau dari Pak Narto sendiri, apa itu Pak? Apa ya? Cuaca waktu itu ya mungkin kayak panas ya. Dan panas banget iya. Panas dan waktu itu pikir, Ambon tuh seram-seram gitu kan. Tapi ya tadi istri saya setuju sih. Ketika saya kenal mereka ramah-ramah kok. Gitu. Ketika kami juga mungkin memulai pembicaraan, mulai mau dekat sama mereka gitu. Jadi nggak ada kendala sebenarnya gitu. Sebenarnya kan kendalanya di kami sendiri mau atau enggak. Dan ketika di sana ya yang tadi kami khawatirkan sih tidak ada ya. Gitu. Ya mungkin adjustment aja di awal ya dari bahasa, culture, makanan ya. Tapi itu menurut aku bukan struggle yang sulit dihadapi sih. Akhirnya lama-lama juga kami makin paham mereka dan sekarang juga teman-teman kita di Ambon sudah banyak. Oh wow, itu good news banget ya buat kita. Orang Ambon kan suka nyanyi ya. Iya. Jadi sesuatu Ambon itu disebutnya City of Music. Jadi City of Music ya. Di mana-mana akan mendengarkan musik. Aduh, jadi kayak live music loh. Suaranya bagus-bagus ya. Ya, maksudnya itu side inian ya, benar. Banyak hal baik. Iya, yang bisa dirasakan juga di sana. Yes, gitu ya. Gitu. Jadi selamat mungkin nanti boleh main-main juga ya. Ini undangan secara langsung ya. Boleh itu ide. Terus ini nih, Ayah agak kepengen tahu juga di Ambon itu kalau nggak salah itu setiap pagi jam 5 pagi itu dinyalain musik rohani, bener gak sih itu? Ya, mungkin nggak semua tempat ya, tetapi rata-rata bener daerah-daerah tertentu pembacaan firman Tuhan. Wow. Mereka benar-benar dibacakan. Gitu. Benar tadi musik jam
jam 5 ya. Jam 5. Iya. Jadi kita sebenarnya nggak kalah juga sama tetangga juga. Wow, keren banget ya. Berarti benar-benar city of music Yes, banget lah betul, Ambon betul. ini. Happy lah ya sekarang berarti udah di Ambon. Iya. Kurang lebih begini lama lah ya di Ambon. Iya. Dengan latar belakang Pak Narto dan Bu Pur yang bukan dari teologi ya. Pak Narto dari psikolog, Ibu Pur dari akuntansi ya. Iya. Itu kan dua hal yang kalau mau dibilang gak matching nih ya untuk menjadi seorang pendeta seperti itu. Nah, apakah gereja itu memperlengkapi Bapak dan Ibu untuk memimpin jemaat di Ambon? Iya. Pasti ya. Iya. Banyak banget sih. Silakan Pak Narto. Iya. Nah, udah pasti ya Iya. diperlengkapi karena kan kita ini kan memimpin jemaat ya gitu. Iya. Jadi kami dapat pendidikan, bimbingan ya. Kita punya namanya teologi kita ya dari gereja. Ya. Jadi itu sangat membantu Iya. kami ya. Kami juga diajarin ya tentang apa namanya? Survei perjanjian lama, survei perjanjian baru. Iya. Kami juga diajarin personal development juga. Gitu. Wow. Jadi kami juga bahkan diajarin juga tentang doktrin-doktrin gereja, Iya. agama-agama yang ada di dunia ini. Bahkan juga kami juga dapat pengajaran tentang Islamologi. Bahkan kami juga diperlengkapi juga untuk merit ya. Ada namanya kita I Choose Us. Parenting ada Good Enough Parenting. Itu juga sangat membantu. Dan bahkan untuk menyampaikan firman kita diajarin tentang hermeneutik namanya untuk kebetulan kan emang saya yang berkhotbah ya. Oh, iya. Bagaimana menyampaikan firman dengan simple aplikasinya. Cepat dan dapat dipahami. Dan yang membuat saya bersyukur kami ini juga diperlengkapi, bahkan apalagi sekarang ya zaman online ini kami setiap bulan juga ada meeting. Bahkan saya pribadi dimentorin untuk khotbah setiap minggu itu seperti apa. Saya harus buat, saya harus kirim ke mentor kalau emang perlu direvisi. Bahkan menurut saya itu sangat bagus sekali gitu. Wow. Jadi kami juga harus dengan prepare dengan baik untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau dibilang diperlengkapi, ya pasti kami diperlengkapi. Dan kami juga terus harus mau belajar sekali lagi. Wow. Ya harus stay humble ya, Yes. Pak Narto ya. Kalau dari Ibu Pur sendiri mau tambahin? Iya, betul ya. Bersyukur sekali di GKDI tidak hanya bicara tentang firman secara pribadi ya, tapi bagaimana kita diajar, dibantu, dipastikan ya ketika menggali firman itu seperti mungkin tidak sedalam ya sekolah yang khusus ya. Tapi saya merasa apa yang kami sudah dapat itu luar biasa. Ya. Bahkan bagaimana kami bisa belajar ada beberapa cari tahu istilah mungkin bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Wow. Gimana menggali firman itu tidak seperti yang mungkin yang kita pikirkan ya. Kita harus mikir ini firman ini buat orang Yahudi loh contohnya. Iya. Jadi gimana cara mereka membaca, melihat ya dan mempraktekkan firman itu gitu. Jadi nggak seolah-olah firman itu buat kita saat ini. Ya. Itu hal-hal yang saya merasa sangat bersyukur. Ya. Perlengkapinya sangat luar biasa. Ya. Waktu pandemi kami dapat training hampir 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun, iya. Nah itu disebutnya bodybuilder camp ya. Jadi belajar banyak sekali, banyak banget ininya. Ya. Jadi firman menjadikan kami juga melihat firman itu tidak membosankan. Terus ternyata aplikatif ya. Ternyata ini keren loh. Jadi itu buat saya tidak hanya karena kami sebagai pemimpin ya, tapi secara pribadi juga
firman itu ya buat kami juga Iya. gitu. Itu sih. Wow, berarti memang Belajar. gereja ini memfasilitasi Yes. dan Yes. memang memberikan istilahnya well prepare banget ya Yes, sebelum kita betul. ke tempat di mana kita akan melayani ya. Betul. Dan memang benar-benar semuanya dipenuhi ya, walaupun dari latar belakang yang bukan teologi ya. Wow, Pak Narto dan Bu Pur, apa nih yang mau disampaikan kepada pendengar Sit In Podcast kali ini belajar dari hidup kalian berdua? Iya, oke. Saya mulai. Ya, Silakan. dari Pak Narto dulu. Ya, kalau saya lihat, saya mengaca dari kehidupan saya pribadi. Pertama saya bersyukur banget gitu, bahwa Tuhan proses hidup saya pribadi ya sampai sekarang ya. Jadi yang aku belajar gini, Tuhan itu punya rancangan yang baik di dalam hidup saya. Ya. Setelah punya rancangan, Tuhan juga proses gitu loh. Iya. Dari siapa saya yang tadinya OB, bekerja, ketemu pasangan, ya, menikah, kami melayani, sampai sekarang kami di Ambon juga terus diajar dan belajar. Jadi menurut saya itu proses yang luar biasa dari Tuhan gitu. Jadi kalau pesan saya ya, yuk kita ikutin aja kalau Tuhan mau proses hidup kita gitu. Karena endingnya akan baik kok gitu. Jadi itu yang menjadi keyakinan saya gitu. Dan satu hal juga saya percaya bahwa proses Tuhan itu sebenarnya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Kan saya lihat semua proses itu dari firman Tuhan. Jadi kalau saat ini mungkin ada teman-teman yang menawarkan untuk kita belajar firman Tuhan. Gitu. Jadi menurut saya itu juga rencana Tuhan buat hidup kita. Gitu. Jadi firman Tuhan itu luar biasa bagi saya. Yes. Wow. Ini pendengar setia Sit In Podcast pasti pada kali ini tuh tergugah hatinya. Terinspirasi. Tapi kita mau dengar juga dong dari Ibu Pur. Apa nih Bu Pur yang mau disampaikan kepada pendengar Sit In Podcast kali ini? Iya, aku setuju ya dengan tadi Pak Narto bilang ya. Tuhan tuh kalau di buku Yeremia kan Tuhan punya rancangan yang baik ya, masa depan yang penuh harapan gitu. Jadi Tuhan tuh pikirnya baik terus loh buat kita. Benar. Gitu ya. Walaupun mungkin saat ini teman-teman atau adik-adik ya, mungkin situasi hidupnya nggak dipikir tidak baik gitu. Benar. Tapi selalu ingat Tuhan tuh punya rancangan tuh yang baik. Tapi memang ada juga yang bagian yang Tuhan mau kita lakukan ya. Jadi meresponnya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan gak bisa sendiri, harus ada komunitas. Ya, tapi komunitas juga bukan yang menerima saja ya, tapi berani bicara. Komunitas yang mengasihi, nggak sempurna pasti ya. Siapa sih di sini yang sempurna ya? Nggak ada. Tapi kita mau komunitas yang saling peduli, tapi juga berani untuk bicara yang benar, yang membantu kita menjadi lebih baik lagi. Iya. Wow. Jadi kalau sendiri berat memang. Waduh, ini kena nih Ayah masih sendiri. Sendiri memang berat. Yang penting sama firman ya. Iya betul. Wow, iya. Pasti pendengar Sit In Podcast pada kali ini terinspirasi ya. Pasti dari perjalanan hidup Bapak Narto dan Ibu Pur pasti sangat pengen tahu lebih dalam lagi tentang gimana sih, apa sih yang mau Tuhan kasih buat hidupku ya. Belajar dari hidup Bapak dan Ibu. Ini boleh share gak ya tentang visi dan misi yang ingin dilakukan oleh Pak Narto dan Ibu Pur di Ambon sebagai pemimpin jemaat GKDI di Ambon. Dan hal-hal apa aja nih yang mau ditanamkan atau mau dibangun di sini, dan kenapa sih mau menanamkan atau mau bangun itu? Kami bersyukur ya tinggal di Ambon. Boleh dikatakan di situ banyak orang itu mencintai firman Tuhan. Jadi kalau kayak tadi ya,
Pagi-pagi mereka bisa Lagu. dengan pengeras suara, pembacaan firman. Jadi kalau di sana itu suka firman, suka berdoa, suka mendoakan, suka ibadah loh. Jadi dalam seminggu itu bisa ibadah itu bisa 4-5 hari ya. Ada jadwal-jadwalnya gitu. Dan at least itu sangat bagus banget dan saya suka gitu. Nah, mungkin pesannya atau mungkin bukan pesannya, yuk kita ini ya yang kita pelajari, yang kita baca itu yuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, baik itu yang masih muda, yang married atau mungkin yang sudah opa-oma gitu. Bisa diaplikasikan di dalam pernikahan. Ya, karena kan kayak tadi ya, membangun pernikahan itu nggak gampang gitu. Tapi ketika kita melihat firman, yuk diaplikasikan gitu. Suami mengasihi istri itu kata yang simpel tapi itu dalam loh. Banget. Susah praktek. Kita bisa mendengar nggak keluhan istri gitu. Istri hormat kepada suami, nah itu nggak gampang gitu. Apalagi kalau suami yang hidupnya nggak benar. Tapi kan itu ada di dalam firman. Jadi yuk kita diterapkan. Mungkin menerapkan di dalam parenting, membesarkan anak. Apakah harus dengan kekerasan? Ya, kan perlu kita juga lemah lembut, menjadi contohan gitu. Jadi mungkin itu pesan yang saya bisa sampaikan, yang value yang mungkin perlu kita bangun bersama-sama ya gitu. Karena kayak tadi kita butuh satu sama lain. Ya, kalau dari Ibu sendiri? Jadi di GKDI di Ambon ya, sangat bersyukur ya menjadi bagian. Jadi apa yang kami dapat, kami rasakan itu yang sebenarnya juga kami lakukan juga di Ambon ya. Gimana orang-orang, teman-teman bisa mungkin ketika membaca firman nggak mengerti ini maksudnya apa ya, kita bisa kayak belajar bersama-sama ya supaya bisa mengerti ini maksudnya apa. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kayak tadi suami saya bilang, menjadi pelakunya itu loh PR terberatnya kan gitu. Jadi gimana nih caranya kalau buat anak yang masih kuliah menjadi pelaku firman saat masih kuliah, berarti kan ada standarnya, ya kan? Bicara tentang kemurnian, bicara tentang nggak boleh nyontek loh kalau kamu mau takut sama firman loh. Tapi mempraktekkan itu butuh komunitas, ya butuh orang-orang yang mau sama-sama nih, mau ikut sama firman Tuhan, ya. Nanti ada yang menikah, ada yang menikah baru menikah, mungkin yang menikah juga yang punya struggle ya, menikah nggak gampang. Jadi kalau yang masih single mau menikah, itu impian yang bagus ya. Tapi harus dipersiapkan ya. Tapi jangan juga melihat struggle-nya ya, banyak hal baik juga. Gitu. Jadi waktu untuk single gimana diarahkan menjadi single yang lebih baik lagi ya, sebagai anak, sebagai pekerja, tapi tetap sesuai sama koridornya firman Tuhan. Nah itu butuh mentoring itu butuh komunitas ya. Nah, itu yang kami juga kayak pernikahan sama, kan kita nggak mungkin cuma berdua aja ya. Ada hal kita bisa selesaiin, tapi banyak hal kita butuh orang lain gitu. Jadi pernikahan itu butuh orang lain, parenting juga butuh mentoring ya. Jadi keinginan untuk belajar ya. Jadi itu yang di GKDI yang di Jemaat Ambon itu yang kami sedang lakukan ya. Wow. Benar-benar ya yang mau dibangun banyak banget ya. Semoga semua itu Tuhan selalu kasih jalannya. Dan Bapak dan Ibu tetap semangat di sana ya. Ini yang terakhir nih, boleh dong share ke teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang GKDI, terutama GKDI Ambon. Iya, oke. Silakan. Terima kasih.
Mbak Aya ya. Iya. Ya, kami bersyukur ya, Ya. berada di jemaat GKDI. Bukan jemaat yang sempurna, Iya. tapi kami juga terus mau belajar. Yang ada yang kami lakukan ya, kami percaya ya bahwa firman Tuhan itu sangat membantu. Jadi yang kami lakukan ya, kami membantu orang dengan mengajarkan firman Tuhan. Jadi mengajak teman-teman kami bisa belajar firman Tuhan. Kami juga ada parenting, bagaimana membesarkan anak. Ya. Bahkan kami juga diperlengkapi. Bahkan juga ada, kalau ini kadang kita bisa undang pembicara. Kami juga ada kelas merit ya untuk orang-orang yang yang menikah, yang mungkin mereka ada masalah. Kalau mungkin teman-teman ingin dan mau terbuka, mau berdiskusi, kami dengan senang hati untuk bisa membantu. Kami juga terbuka untuk mendoakan, karena di Ambon ini orang suka berdoa dan didoakan. Jadi ada beberapa kan, ketika saya kunjungan, saya mendoakan mereka. Ya, jadi itu hal-hal yang kami lakukan, dan jelas ya kami ada ibadah. Kami beribadah tiap minggu. Ada juga pertemuan diskusi Alkitab. Ya, jadi kita sama-sama duduk membahas satu topik. Ya, kita bisa berdiskusi apa yang kita belajar dari firman Tuhan itu. Namanya persekutuan diskusi Alkitab. Mungkin saya. Kalau dari Ibu Pur sendiri? Menambahkan. Tadi kan secara grup besar ya. Ada juga yang secara personal namanya. Nah, kalau personal ini lumayan challenging ya. Teman-teman yang ada di Ambon ya, yang cinta Tuhan, cinta sama firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama ya, mau mempelajari lebih lagi. Karena kalau misalnya dalam kelas begitu kan mungkin ada yang pengen ditanyakannya lebih kayak malu mungkin ya. Nanti kalau aku tanya orang pikir bagaimana. Jadi silahkan, kami terbuka ya untuk bisa berdiskusi secara pribadi, personal Bible study, berdiskusi secara kelompok. Tadi ya saling mendoakan ya, karena itu yang saya merasa kami kan pendatang di kota Ambon ya. Tapi merasakan disayang loh sama mereka. Ya, kami bersyukur ada di Ambon. Ya, mau terus mengasihi, belajar. Ya, semakin mengenal kan, makin kenal makin sayang dong ya. Kalau nggak kenal pasti nggak sayang. Jadi kenalnya banyak-banyak. Wow, luar biasa ya. Ternyata banyak banget yang kita nggak tahu tentang Ambon, dan akhirnya kita lebih banyak tahu tentang jemaat Ambon melalui Pak Narto dan juga Bu Pur. Dan pendengar Sit-in Podcast, pastinya kita itu jangan selalu menilai segala sesuatu itu dari tingkat ekonomi ataupun dari apa yang kita miliki yang lebih dibandingkan orang lain. Pastinya semua orang itu punya kesempatan, punya cara belajar untuk grow. Dan kalaupun kita berada di posisi tertentu dengan kapasitas yang lebih baik, kita harus bisa tetap menilai seseorang atau siapapun itu dengan sudut pandang yang berdasarkan hal-hal yang positif. Pastinya jangan lupa memakai standar firman Tuhan ya. Terima kasih banget buat Pak Narto dan juga Ibu Pur. Sama-sama. Dan juga para pendengar setia Sit-in Podcast, karena kita sudah sejauh ini ya kita podcast hari ini ya. Dan tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta dari GKDI Ambon. Kalau kita pengen ibadah dan pengen belajar Alkitab, pengen join komunitasnya, atau sekedar tanya-tanya apa aja tentang GKDI Ambon, silakan WA kami, ada di description di bawah ini.
Komunitas kami ada di 41 kota yang ada di Indonesia. Misalnya kalian gak tinggal di Ambon dan pengen kenal dan join sama komunitas kita, kalian bisa WA link kami di bawah ini, dan pastinya kita akan menghubungkan kalian ke kota terdekat yang ada komunitas kami. Kalau video ini membantu kamu dan sangat mensupport kamu, please like, subscribe, turn on notification supaya nggak ketinggalan update konten terbaru kami. Dan juga please share this video ke sebanyak mungkin orang supaya semakin banyak orang terbantu dan terberkati dari podcast Sit In Podcast ini. Akhir kata, thank you dan see you next video.